Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin salat maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Adab Hammalatil Quran. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang akhlak seorang muallim Al-Quran. Kita bahas kemarin bahwa yang harus diperhatikan dari akhlak seorang muallim adalah ketika dia harus dermawan, kemudian pemurah, wajahnya juga berseri-seri, banyak senyum ya. Kemudian menjauhi penghasilan yang haram. Wa ijtinabud dhahik, mempersedikit ketawanya dan memperkecil skala bercandanya ya. Kemudian bersih kumis dan rambut-rambut yang tumbuh di sekitar badan. Kemudian membersihkan ataupun merapikan lihyahnya, jenggotnya disisir dan dirapikan. Dan juga menjauhi sifat-sifat hasad, dengki, riya, ujub. Ujub artinya bangga terhadap diri sendiri. Bangga terhadap diri sendiri itu ujub. Wa ihtiqar ghairuh. Kemudian menjadi sifat menyepelekan orang lain. Ya. Ini yang kemarin kita bahas. Kemudian wayambaghi, Imam Nawawi berkata, wayambaghi ay yasta'mil al-ahadits al-warida fi tasbih wa tahlil wa nahwahuma min al-adhkar wa da'awat. Kemudian sudah sepatutnya seorang muallimul Quran memperbanyak perkataan-perkataannya itu, hadis-hadis yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang bersandar dari perkataan Rasulullah SAW berupa tasbih ya, memperbanyak kalimat-kalimat yang baik, wa tahlil. Kemudian tahlil di sini apa? La ilaha illallah. Nah, ini perkataan-perkataan yang harus diperbanyak. Jadi lisan seorang muallim itu harusnya banyak mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Begitu juga dengan orang yang belajar. Skala perkataan kita ini harusnya perkataan yang baik atau perkataan yang jelek. Nah, harusnya perkataan yang baik lebih besar skalanya daripada perkataan yang jelek. Kalau kita itu betul-betul pengajar Al-Quran atau orang yang mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang baik. Minal azkar wa da'awat, itu juga dari azkar-azkar, zikir-zikir yang diambil dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa da'awat. Kemudian doa-doa juga. Wa ayyuraqibullahu ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi. Kemudian dia juga berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa Allah itu selalu mengawasinya dalam keadaan dia sendiri dan juga dalam keadaan dia ramai bersama orang banyak. Wa yuhafiz ala dzalika ay yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah Ta'ala.
Kemudian seorang muallim Quran juga harus berusaha semua yang dia kerjakan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi kesimpangan niat, ya, kalau terjadi perubahan niat di pertengahan jalannya, ya kadang-kadang kita ini ada kadang-kadang berbelok niat. Di awalnya itu kalimatnya betul, niatnya betul, tapi di pertengahan jalan itu kadang-kadang ada simpang. Simpang itu maksudnya perubahan niat, perubahan diri. Entah dikarenakan awalnya itu ingin berubah, awalnya itu ingin mengajar Al-Quran, tapi di pertengahan jalan nanti ada perubahan sikap, perubahan niat. Dikarenakan mungkin banyak orang-orang yang menyanjungnya, niatnya berubah. Jadi hubbus syuhrah. Hubbus syuhrah ini apa? Cinta dengan kemasyhuran. Cinta dengan apa? Terkenal, dengan rasa terkenal. Ya. Di awalnya sudah benar niat ingin berubah. Di awalnya sudah benar niat ingin belajar, niat ingin mengajarkan Al-Qur'an, tapi di pertengahan jalan ya ada musibah yang merubah niat itu, yang tadinya kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pertengahan jalan itu berbelok. Maka di sini ketika ada perubahan niat seperti itu harus meminta lindung. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan dia itu tetap berada di atas niat yang baik. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terbesit ketika kita ingin belajar ataupun mengajar, ada terbesit niat di dalam hati kita itu, mudah-mudahan dengan ini aku menjadi terkenal. Maka ketika itu ta'awudzlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkan aku dari pikiran-pikiran seperti ini. Minta jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita itu malah mendukungnya. Paham ya? Malah ngapi boleh. Dipanaskan niat itu tuh. Sehingga kita itu betul-betul berbelok. Ya. Jadi makanya para ulama menyebutkan perlunya tajdid. Tajdid itu memperbaharui niat kita. Niat kita itu harus selalu diperbaharui. Ketika akan berbelok ke kiri ataupun ke kanan yang sudah tidak sesuai dengan niat awal, maka berta'awudz, minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur ya, Allahumma tsabbit qulubana alal iman. Ya Allah, berikan hati kami itu ketetapan di atas iman. Ya. Jadi seperti itu. Ini akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muallim Al-Qur'an. Faslun, kemudian Imam Nawawi berkata fi ihsani al-muallim li talibi al-Qur'an. Bersikap baik, muallim itu harus mempunyai sikap yang baik terhadap orang yang belajar kepada dia. Iya. Jadi kalau kita ingin mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan agama ini, sifat yang pertama kata Imam Nawawi, kita itu harus berbuat baik kepada orang yang ingin belajar kepada kita. Ya. Karena orang yang ingin belajar kepada kita itu melihat apa? Melihat sikap kita terlebih dahulu. Benar enggak? Orang yang ingin belajar itu melihat sikap kita. Sama dengan orang-orang yang ingin kita dakwahkan. Orang yang ingin kita dakwahkan itu apa yang dia lihat? Sikap kita. Ya. Kalau sifat kita pun lah jelek, ilfil orang, dah kau aku belajarkan dia tuh peneng kepala ego. Ya. Benar dah? Orang lah ilfil deh. Ya. Kalau sifat kita itu tidak baik, tidak bagus. Ya. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan, ketika kita ingin mengajarkan Al-Quran, ingin mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, bersikap yang baik
kepada siapa? Kepada orang yang ingin kita ajarkan. Ya. Sikap baik itu yang akan menjadi orang makin suka, makin cinta, makin bertanya-tanya dengan ilmu yang dia miliki ini. Kenapa dia seperti ini? Nah itu. Kalau kita bersikap baik kepada mereka. Tapi kalau di awalnya sikap kita sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru itu sudah tidak jelas, ya, maka ada satupun orang yang mau belajar dengan kita itu. Ya. Adapun belum masuk ke inti ilmu, oranglah hilang. Ya. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Ketika dia ingin mengambil sebuah hadis, Imam Bukhari melihat salah satu guru, bukan guru, orang yang dia ingin mengambil hadis dari fulan itu. Dia melihat Imam Bukhari ini salah satu akhlaknya. Calon gurunya ini, calon orang yang ingin dia ambil ilmunya, main ayam. Ayam tuh dimain-main. Ya. Jadi dia kelakal. Diberi pemakan ayam ini ditarik pulih. Ya, mempermainkan ayam tadi. Ketika Imam Bukhari melihat akhlaknya seperti ini, aku tidak terlalu lah ngambil ilmu dari dia nih. Ya. Apa? Di awalnya pun sudah bermasalah. Ya. Di awalnya pun dia sudah bermasalah. Maka sifat kita kepada orang yang belajar dengan kita itu harus diperbaiki. Ya. Makanya ini yang diajarkan dari guru-guru kita dulunya, bahwa thariqah, cara mengajar seorang guru itu lebih penting daripada materinya sendiri. Ya. Cara menyampaikannya itu lebih penting daripada materinya sendiri. Ya. Kalau kita salah dalam menyampaikan, orang yang tadinya kita ingin menyampaikan hukum haram jadi boleh orang menerimanya karena cara penyampaian yang salah. Ya. Jadi seperti itu. Wa yanbaghi lahu an yarfuq biman yaqra'u alaihi. Salah satu bentuk kebaikannya adalah bersikap lembutlah kepada orang yang ingin belajar kepada dia. Susah lembut ini. Ya. Kadang-kadang kita jadi guru ini, ketika kita mengajar, orang itu harus nak langsung jadi tap, nak langsung pacak pokoknya. Benar enggak? Sama dengan kita mengajarkan sunnah ini. Ketika kita mengajarkan sunnah itu, seolah-olah orang itu harus langsung, harus macam ini pokoknya. Kalau tidak macam ini langsung salah. Ya. Ini orang lu pada pepe hilang sebagainya lagi. Ya. Apalagi misalkan iktikaf, sunnah iktikaf kan? Kemudian sikap kita salah dalam mengajak orang ingin iktikaf, tidak jadi iktikaf itu. Malas iktikaf macam ni, tidak gawa. Ya. Apakah iktikafnya yang salah? Tidak. Sikap kitanya yang salah dalam mengajak. Ya. Makanya salah satu sifat, kata Imam Nawawi, salah bentuk sifat kebaikan yang harus dimiliki mu'alim itu adalah lembut dia, yarfuq, dengan orang yang belajar dengan dia. Ya. Wa yurahib bihi bihusni ilaihi bihasbi halihim. Kemudian yurahib itu Masya Allah, yuk ikut. Yurahib artinya menyambut, disambut. Ya. Orang yang ingin belajar itu memang disambut. Ya dah. Makanya kemarin ada orang nanya, Ustadz izin nak ikut taklim, masuklah. Ya. Siapa yang melarang? Iya enggak? Bahkan ada ibu-ibu itu pernah bertanya, Ustadz apakah taklim di sini harus wajib menggunakan cadar misalkan? Oh, tidak ada kewajibkan. Ya, tidak ada wajib. Tapi anak menjelaskan nantinya. Tirai ada yang nak masuk. Silahkan, apa yang nak belajar masuklah. Ya. Karena taklim ini bukan khusus untuk orang-orang yang baik, kan macam itu. Orang yang belum baik itu juga harus perlu dengan ilmu ini. Ya, orang yang belum baik itu. Kalau orang-orang baik-baik yang belajar,
Bila orang-orang yang tidak baik itu mengenal agama ini kira-kira. Ya. Makanya ketika itu Syekh Fakhruddin ya, salah satu guru ana sendiri menyebutkan bahwasanya ilmu tentang agama ini sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan di zaman kita sekarang itu. Karena SDM-nya itu sudah sangat berkurang. Ya. Maka ketika ada orang yang ingin belajar agama ini, silahkan dia, dipersilahkan dulu. Ya, dipersilahkan. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun jeleknya dia, silahkan dulu untuk duduk mendengarkan majelis ilmu itu. Yurahib, diterima, gitu loh, ya, diterima. Sesuai dengan keadaan mereka, ya, sesuai dengan keadaan mereka, gitu loh. Maka keadaannya pun disesuaikan. Di sini Rasulullah SAW itu mengajarkan kita harus mengetahui ahwal. Ahwal itu keadaan orang yang didakwah, keadaan orang yang diajarkan. Harus kita perhatikan itu. Ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika ada seseorang ya kencing di masjid Rasulullah. Kira-kira kita nengok orang kencing di masjid, apa kira-kira? Renyek tak melasang? Renyek kan? Ini Rasulullah SAW melihat orang itu kencing di masjidnya. Ya. Kemudian para sahabat itu ingin digerbak lah nih, apa kencing di masjid Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW tahan, kelak dulu, sabar dulu. Suruhlah dia menyelesaikan. Setelah dia menyelesaikan baru didatangi. Ini salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk lembutnya Rasulullah SAW dalam mengajarkan. Kemudian baru diajarkan, ya. Dan ada seorang laki-laki yang sholat, ya, seorang laki-laki sholat tanpa tumak ninah. Tidak ada tumak ninah laki-laki ini sholat, ya. Setelah laki-laki ini sholat, dipanggil Rasulullah SAW, dipanggil, ya, coba ulangi sholatmu, kata Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. 2 kali laki-laki itu sholat, coba ulangi sholatmu. Setelah ketiga kali Rasulullah SAW, baru diajarkan Rasulullah tata cara sholat yang benar, cara akhlak Rasulullah SAW, ya. Men kita itu nengok kawan beda hambayang, apa dia hambayang, itu kita, benar tak? Ya. Jadi sifat Rafiq dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaannya. Paham? Sesuai dengan keadaannya tuh kita nyetel. Kadang-kadang dak deh harus dilembut terus. Ada tidak Rasulullah SAW itu tegas ketika dia menyampaikan ilmu ini? Ada, gitu loh. Maka kita harus tahu keadaannya sesuai. Mengkira-kira break ini agak-agak bebal, usaha nuai gila lembut-lembut dia. Direk kena makan. Benar ya? Kita sebagai muallim ini yang kena makan dari break-break macam ini. Maka juga ketegasan di samping sisi kelembutan itu. Bagaimana tegasnya Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu? Ya. Ketika itu ada seseorang yang berwudu, main-main wudunya. Ya, wudu main-main. Berwudu. Kakinya dicuci separuhnya saja. Ini ilmu kan? Kemudian Rasulullah menyuruh coba diulang wudunya, tetap main-main. Ya. Setelah diajarkan tetap bermain-main. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat suaranya. Hei, celakalah mereka yang tidak mencuci kakinya, mencuci anggota wudu di kaki, tidak kena. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi mereka yang tidak mencuci mata kakinya dengan celaka api neraka. Langsung dipertegas Rasulullah SAW ketika itu. Cuman kalimat Rasulullah
singkat, padat dan jelas dengan mengangkat suaranya. Tegas ketika mengancam dengan ancaman api neraka, Rasulullah tegas. Ya. Kemudian kapan lagi Rasulullah SAW tegas? Ketika seseorang mencuri ya. Di dalam Islam orang yang mencuri itu apa hukumnya? Dipotong tangannya. Kecuali di zaman kita ini orang yang mencuri dapat penjara AC. Baca ini empuk ya. Bayar ini ya, lepas boleh, so pagi boleh. Ya. Di zaman Rasulullah SAW orang mencuri potong tangannya. Kemudian salah seorang sahabat ketika itu memberikan syafaat. Syafaat ini maksudnya jangan sampai tangan tuh dipotong. Sebut namaku di depan Rasulullah. Nah itulah kira-kira apa bahasa Indonesia? Apa kira-kira bahasa Indonesia ini yang pas? Backing. Di backing ya. Ada salah seorang sahabat ini membacking. Tukang maleng nih. Ya. Sebut namaku kepada Rasulullah SAW. Maksudnya jangan dikutang Rasulullah tangan itu. Ya. Ketika Rasulullah SAW tahu ada yang sok-sok nak nge-backing, Rasulullah naik ke atas mimbar. Ya. Rasulullah teriak dia. Atashfa'u fi haddin min hududillah, kata Rasulullah. Berani ika ini memberikan backingan terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah marah ketika itu. Ya. Sampai Rasulullah SAW menyebut, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, kalau Fatimah anak yang mencuri, maka aku akan potong tangannya. Dipertegas oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena masalah hukum. Ya. Dan hukum itu harus didirikan, menandakan Islam itu tegas. Maka ana sering menyampaikan Islam itu tegas dia, tidak ada lembek Islam itu. Di samping kelembutannya, Islam itu juga harus mempunyai sisi ketegasan. Makanya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita efek jerak, supaya jangan ada pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Ya. Tapi sekarang itu orang-orang menggebu-gebu menyebutkan hukum Allah ini keras, tidak ada toleransi dan lain-lain kayaknya. Nah ini, ya. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengangkat suaranya, dipertegas, mengajarkan kepada para sahabat ketika itu bahwasanya dalam kasus ini jangan coba-coba untuk membacking, gitu loh. Karena anakku pun kalau dia mencuri aku akan potong tangannya. Dipertegas. Ya. Maka kita juga melihat orang-orang yang belajar dengan kita ini, kita tengok-tengok keadaannya. Kalau perlu diperlembutlah dia. Jangan sampai kalau misalkan kita langsung gas, dia kabur. Ya. Tapi yang perlu dipertegas. Jangan sampai lembut terus kita kena makan. Ini dia. Ya, ini kebanyakan nauzubillah ini, ya, ketika misalkan seorang guru ataupun seorang yang ditanyakan fatwanya kepada dia, ya, disetel, pengen nyetel orang yang di bawah, gitu loh. Makanya kadang-kadang kita mendapatkan tolib murid dari hangat beradab itu kadang-kadang dihoro menyesuaikan dia gurunya. Guru itu dihoro menyesuaikan murid, kan tidak sesuai nih. Kemudian guru itu melembut misalkan, udah deh baca. Ya, ini namanya murid makan guru namanya. Tebalak, udah deh baca. Maka di situ harus ada ketegasan juga dalam mengajarkan. Ya. Maka di sisi kelembutan Rasulullah SAW, beliau juga mempunyai sisi ketegasan dalam mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faqad rawina an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Abu Sa'id al-Khudri. Abi Harun datang ke Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian
Abu Sa'id menyebutkan marhaban, selamat datang biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, selamat datang, dengarkanlah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau berkata, innan nasa lakum tabaun. Sesungguhnya manusia itu akan ada yang mengikuti kalian. Ya dah. Orang-orang itu pasti akan ada yang mengikuti cara kita, entah ikut 2 atau 3. Ya. Walaupun tidak ada semua. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard wa yatafaqqahuna fid din. Akan ada orang-orang setelah kalian itu yang akan mengikuti kalian, kata Rasulullah, nyebut dengan para sahabat itu. Ya. Bahwasanya akan ada datang orang-orang nanti yang datang kepada kalian. Yatafaqqahuna fid din. Mereka akan mendatangi kalian mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ataukum, dan ketika mereka datang ke kalian, fastausu bihim khaira, maka berikanlah wasiat-wasiat mereka ataupun nasihat-nasihat ilmu-ilmu kepada mereka dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Ini perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa Ibnu Majah dan imam-imam yang lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang fi nushi al-muallim li talibihi al-Qur'an wa ikramihi. Nasihat guru kepada muridnya yang mempelajari Al-Quran, dan keharusan seorang guru itu harus mengikram, menghargai orang yang mempelajari Al-Quran. Wa yanbaghi ayyubadhli lahum an-nasihah. Seorang guru itu harus memperbanyak memberikan nasihat. Ya. Karena Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan ad-din nasihah. Sesungguhnya agama ini banyak bersandar dengan nasihat-nasihat. Ya, nasihat. Nasihat itu tidak ada yang harus selalu resmi, ya. Nasihat itu tidak ada yang harus selalu resmi. Dalam keadaan kita itu bergaul, itu pun bisa kita menasihati. Dalam kita bermain dengan anak-anak itu bisa kita nasihati. Gitu loh. Ya. Makanya di sini Imam Nawawi, wa min nasihah lillahi ta'ala wa li kitabihi, termasuk cara menasehati karena Allah dan dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala adalah ikram qari'ihi wa talibihi wa irsyadihi ila maslahatihi. Yang pertama adalah dengan menghargainya. Kita menghargai orang yang mempelajari ilmu itu termasuk bentuk nasihat, supaya dia nanti membawa ilmu ini juga harus menghargai orang lain. Ya. Kemudian mengajaknya kepada maslahat. Maslahat dalam artian kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Ajaklah orang-orang yang belajar itu kepada maslahat. Ya. Wa musa'adatihi ala talabihi bima amkan. Kemudian kita bantulah talib itu, pelajar itu semampunya. Apa yang dapat kita berikan kepada mereka? Ilmu, kemudian kita kasih buku, ataupun kita kasih wasilah-wasilah yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Nah, itu salah satu bentuk nasihat dalam agama ini. Kemudian wa yanbaghi lahu an yudzakkirahu fi fadilati dzalika liyakuna sababan fi nasyatihi. Kemudian ajarkanlah, ingatkan bahwasanya mempelajari ilmu itu menjadi sebab ya turunnya barakah Allah Subhanahu wa taala, dan supaya ketika mereka mendapatkan nasihat-nasihat ini, mereka itu menjadi semangat dalam mempelajari ilmu ini. Ini, ya.
wa ziyada fi raghbatihi wa yazhud fid dunya wa yasrifuhu anir rukuni ilaiha. Kemudian kata Imam An-Nawawi, nasihatilah juga tolib-tolib kita itu untuk yazhud fid dunya. Ajarkan mereka itu untuk zuhud. Zuhud itu jangan terlalu mementingkan ilmu dunia, dan jangan mempentingkan kepentingan dunia ketika kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ketika kita mempelajari agama Allah, dunia itu akan Allah berikan juga kepada kita. Ya, tapi secukupnya, bukan senafsu, secukupnya. Dia seperti itu. Wa anna dzalika ratbatul anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim ajmain. Kemudian ajarkan kepada murid-murid itu tadi bahwasanya ketika kita mempelajari agama ini, sesungguhnya kita ini sedang mewarisi ilmunya para nabi dan rasul. Ya, mewarisi para nabi dan rasul. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan bahwasanya aku tidak meninggalkan harta. Kata Rasulullah, aku tidak meninggalkan harta, tapi yang aku tinggalkan itu hanyalah ilmu yang bermanfaat. Dikarenakan dengan ilmu ini investasi kita di alam kubur itu sangat besar, gitu loh ya. Dan ini juga bisa dipraktekkan walaupun tidak ada murid, misalkan anak kita juga bisa kita praktekkan seperti itu, ya. Atau orang-orang terdekat kita. Nah, ini menjadi sebab, ya. Kemudian kata Imam Nawawi, wa yu'azziruhu fi qillati adabihi fi ba'dil ahwal. Imam Nawawi menyebutkan salah satu bentuk nasihat itu adalah bersabar kepada murid. Murid ini dah semuanya bagus, ada yang hang kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang berbelok ke kiri, ya. Ada yang nomor lubang murid ini, dah semuanya bagus. Ya. Maka kata Imam Nawawi, sabarlah ketika kita mendapatkan murid-murid yang seperti itu. Ya. Wasu adabihi, ataupun kadang-kadang murid kita itu jiat adab. Ya. Berikan mereka uzur, mungkin belum tertanam ilmu kepada dia yang kita ajarkan. Ya, walaupun ada kemungkinan murid itu juga tidak ditanam misalkan. Ada kemungkinan, cuman beri uzur kata Imam Nawawi, sabarlah dengan orang-orang seperti itu. Senyumkan saja. Ya. Kalau misalkan kita merasa murid kita itu dah beradab, ya, bersabarlah. Wa yu'adziruhu, kemudian berikan uzur. Fa innal insani yu'arrad lin nuqsan, karena sesungguhnya orang itu memang kebanyakan kurang. Ya. Orang itu banyak kurang, makanya dia belajar supaya menutupi kekurangan-kekurangannya. Maka beri uzur kalau kita mendapatkan kekurangan di dalam orang-orang yang ingin belajar kepada kita, kasih uzur. La siyama in kana saghirosin, apalagi dengan orang yang belajar kalau umur lagi muda. Paham ya umur lagi muda itu? Umur lagi muda itu bisa disebut dengan umurnya masih kecil, atau umur yang masih muda itu bisa disebut dengan baru sedikit dia belajar ilmu. Dia belum ada terjun ke lautan ilmu yang sangat luas itu. Maka berilah uzur. Kalau misalkan kita mendapatkan murid-murid yang dah hangat-hangat hanuno. Nah, itulah kira-kira. Paham ya? Jadi seperti itu, kasih uzur lah. Mungkin lo ada banyak maco kitab, ya, mungkin lagi kecet, mungkin ilmu tolong ada masuk ke dalam hati, kasih uzur. Kalau kita mendapatkan murid-murid yang seperti itu, maka mungkin itu bentuk nasihat kita kepada mereka. Itu kata Imam An-Nawawi, ya. Kemudian wa yanbaghi ayyuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Kemudian cintailah orang yang mempelajari ilmu itu sesuai dengan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Nah ini, ya, cintailah mereka itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta
yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu menyebutkan tidak beriman salah satu dari kalian itu ya sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apalagi mencintai orang yang mempelajari ilmu agama. Ya, apalagi mencintai orang yang mempelajari ilmu agama. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akramun nas alayya jalisil ladzi yatakhattan nas hatta yajlis ilayya. Orang yang paling berharga bagiku, kata Ibnu Abbas ya, adalah orang yang berjalan kepadaku. Ya. Ketika dia itu melewati banyak orang tapi dia lebih dekat denganku, kata Ibnu Abbas. Ya. Lau istata'tu alla yaqa az-zubab ala wajhihi la fa'altu. Kalau aku mampu ya supaya lalat itu tidak nempel di wajahnya, maka aku akan lakukan sebagai bentuk ikramnya. Ya, sebagai bentuk ikram penghargaan kita kepada mereka dekat dengan kita, kata Ibnu Abbas. Ya. Kemudian kata Imam Nawawi, wa yanbaghi alla yata'azzam 'alal muta'allimin bal yalinu lahum. Kemudian seorang guru itu janganlah yata'azzam. Yata'azzam itu merasa sombong dengan ilmu yang dia punya. Ya. Janganlah seorang guru itu merasa sombong dengan ilmu yang dia punya. Sombong itu apa maksudnya? Ya, merendahkan seorang atau merendahkan murid itu tadi dikarenakan ketidaktahuan dia, misalkan. Jangan seperti itu, ya. Bal yalinu lahum, tapi perlembutlah. Wa yatawaddu' mahum, kemudian tawaddu'lah. Tawaddu', maka salah satu sifat di sini adalah rendah diri, tawaddu'. Para ulama menyebutkan at-tawaddu' kan najmi. Sesungguhnya orang yang bertawadhu itu seperti bintang di atas langit. Dia terlihat kecil tapi dia tinggi. Orang yang tawadhu itu. Bagaimana tawadhunya Rasulullah SAW? Ya. Ketika Rasulullah SAW didatangi Jibril alaihissalam. Rasulullah didatangi Jibril. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, fa innallaha yusallimu alaika." Sesungguhnya Allah memberi salam kepadamu. Ya. Makanya kita dalam tahiyat itu membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi Rasulullah SAW. Salam kepada Rasulullah. Kemudian kata Jibril, Allah memberikan khiyar. Allah memberikan pilihan kepadamu ya Muhammad. Apakah engkau ingin menjadi seorang hamba dan juga seorang nabi, atau engkau itu ingin menjadi seorang raja dan juga engkau seorang nabi? Nabi Allah ini kan banyak. Ada Allah itu mengutus raja menjadi seorang nabi. Contohnya siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman, raja dia. Ya. Rasulullah SAW ketika itu diberikan pilihan, karena jadi raja dan juga nabi, atau engkau itu ingin menjadi seorang hamba biasa, tapi engkau juga menjadi seorang nabi. Maka Rasulullah SAW ketika itu memilih, ya, aku ingin menjadi seorang hamba biasa dan juga nabi, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak ada memilih seorang raja ketika itu. Bentuk tawadhu'nya Rasulullah SAW. Ya, bentuk tawadhu'nya Rasulullah SAW. Maka kita lihat Rasulullah SAW itu di umur 6 tahun dia gembala kambing. Ya, bahkan umur kecilnya beliau sudah yatim. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW di masa remajanya sudah berdagang dan disukai oleh banyak orang. Ya dah.
Sebelum Rasulullah SAW berdakwah, orang-orang itu sudah suka dengan akhlak Rasulullah. Dan dikarenakan Rasulullah SAW itu manusia biasa, makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan, akulu kama ta'kulu wa asyrabu kama tashrab. Aku makan seperti kalian makan, dan aku minum seperti kalian minum. Ya, itu salah satu bentuk Rasulullah SAW. Bahkan kemarin kita pernah menyebutkan riwayat Rasulullah SAW juga tidur di pelepah kurma, yang menandakan Rasulullah SAW itu sama dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Sama dalam artian tawadhu'nya Rasulullah, bukan sampai derajatnya, bukan. Jelas ya. Tawadhu'nya Rasulullah SAW itu seperti itu bentuknya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu tawadhu'nya ketika beliau seorang nabi, ya, dalam perjalanan Rasulullah SAW itu berjalan paling ujung, paling belakang, sehingga beliau melihat siapa yang paling belakang yang berjalan. Ketika ada orang tua yang berjalan paling belakang, maka Rasulullah SAW suruh naik ke atas unta Rasulullah. Ya. Jadi dengan sifat-sifat yang seperti itu banyak orang suka, ya, dengan Rasulullah SAW. Jadi kata Imam Nawawi, yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sifat tawadhu, terutama tawadhu dengan murid. Ya, kalau salah satu bentuk guru kita dulunya, syekh, ya, itu ketika kita makan, beliau ikut makan di situ, artinya nimbrung. Ya, salah satu bentuk tawadhu'nya beliau, tidak membeda-bedakan. Walaupun di sisi lain misalkan menurunkan derajat seorang guru misalkan, ya, kalau kita tengok dari sisi lainnya. Tapi ketika itu Syekh menyebutkan ini salah satu bentuk muasyarah, muamalah dengan seorang murid. Jadi seorang murid itu ketika dia ingin bertanya tentang sesuatu, dia tidak ada segan. Ya. Bahkan kita pernah makan satu piring roti hame-hame, inti di tengah, sama-sama dengan Syekh. Itu tidak jadi masalah. Itu salah satu bentuknya. Ya. Bahkan pimpinan kita dulunya pernah menyebutkan kiai itu adalah yang selalu duduk dengan santrinya, bukan yang keluyuran kemana-mana. Itu kata pimpinan dulu. Artinya apa? Muamalah dengan murid, ya, itu salah satu bentuk tawadhu seorang guru dengan muridnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah berkata, layyinu liman tu'allimuna waliman tata'allamuna minhu. Lembutlah kalian kepada orang-orang yang belajar dengan kalian, dan lembutlah kalian dengan orang-orang yang kalian ambil ilmunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengajarkan orang lain, lembutlah kepada orang yang kita ajarkan. Kalau kita belajar dengan orang, kita juga harus lemah lembut kepada orang yang mengajarkan kepada kita. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, wa yanbaghi lil alim an yadha at-turab ala ra'sihi tawadu'an lillahi ta'ala. Kata beliau, seorang muallim itu seharusnya di atas keningnya itu hanya turab. Turab itu apa maksudnya? Hanya debu di keningnya itu, sebagai bentuk tawadhu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah memikirkan yang lain-lainnya. Ya. Dan ini yang disebut oleh pimpinan kita dulu, Kiai Hasan. Ya. Di atas kita itu hanya langit. Hanya Allah Subhanahu wa taala berarti. Kalau sombong terhadap Allah, udah pecah kita. Kacau. Tapi kalau sesama makhluk, tawadhu'lah, merendahlah. Ya. Bertawadhu dengan ilmu yang kita punya. Kemudian di bawah kita itu cuma tanah. Tanah maksud apa? Meninggal.
Itulah tujuannya orang yang berilmu itu. Ya, sebagai bentuk tawadhu'nya seharusnya di kening mereka itu hanya ada debu. Ya, ini perkataannya Abi Ayyub As-Sikhtiyani. Pembahasan selanjutnya adalah ta'dibul muallim bil adab as-sayyi'ah as-sunniyah. Mengajarkan kepada murid-murid itu adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam An-Nawawi? Kepada murid-murid itu tadi dengan cara al-af'al wal aqwal al-mutakarrirat alal ikhlas was sidqi bi husnin niyyah. Ketika kita ingin mengajarkan adab-adab yang baik, berulang-ulang kita ajarkan. Ya. Makanya mengajar itu sekali langsung masuk udah baca. 2 kali langsung masuk udah dibaca. Berulang-ulang. Ya. Berapa kali kita ngulang? Sebanyak mungkin. Dan juga dengan praktek. Kita juga mempraktekkan. Jangan sampai kita mulut berkoar-koar tapi tidak ada yang dipraktekkan, kan ini kacau ini. Ya. Kita ulang-ulang apa yang kita sampaikan kepada mereka, ya. Maka jangan sampai lango. Paham ya? Kita belajar dengan Syekh itu sering sekali Syekh itu ngulang apa yang beliau sampaikan itu. Kalau toleb yang bawaannya itu tinggi, aku langok dengar ilmu nih. Dia nak ilmu yang lain. Ada kan yang macam ini? Ya ada. Dia nak ilmu yang lain. Seolah-olah itu terus yang dikeluarkan. Ya. Syekh dulu mengulang-ulang itu terus yang diulang-ulang, itu terus diulang-ulang. Bahkan beliau tidak malu mengulang sesuatu hal yang sama. Kenapa? Liyusabbit, supaya betul-betul nancap ilmu tuh. Kalau diulang-ulang terus betul-betul nancap dia. Ya. Ketika diulang-ulang terus, kemudian dipraktekkan, guru juga mempraktekkannya. Nah ini, jangan kelak kita mengajarkan dakwah kepada orang lain, kita tidak nggawe, kan kacau, ya kacau ini. Makanya sebelum kita ini mendakwahkan, mengajarkan orang lain, ya apalagi lisan kita itu hobi nuju orang, sebelum nuju orang itu tunjukkan ke diri sendiri. Lah digawe belum gawe nih. Belum ada hangat-hangat digawe kalau dulu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian wa yatadarraj. Yatadarraj dalam artian perlahan-lahan. Itu ya. Mengajarkan dengan perlahan-lahan sesuai dengan takaran yang kemampuan yang dimiliki oleh murid tersebut. Ya. Sampai sini. Ya, insyaallah kita lanjut besok dengan kitab Bulughul Maram. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.